Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini semasa sidang pertama WTO, Indonesia iaitu Bapa Jokowi telah menyuarakan berkaitan mengenai soal embargo Eropah. Dan selepas daripada itu pihak WTO menegaskan kepada Indonesia bahawa lupakan hasrat untuk Indonesia berkaitan mengenai embargo. Hush, ada apa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan WTO tegas ke atas Jokowi untuk menyerah saja berkaitan mengenai soal embargo di Eropah. Wow, macam tu guys, dia suruh Indonesia menyerah kalah sahaja berkaitan untuk memperjuangkan soal embargo Eropah. Ush, mana boleh macam tu? Tapi kenapa? Apa-apa pun, kita semak dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai soal embargo di Eropah. Ush, ada apa nih guys? Halo sahabat Bagi-Bagi, WTO tegaskan kepada Jokowi untuk menyerah saja tentang persoalan embargo Uni Eropa. Apakah inilah akhirnya? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. And it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry and already now. And so kita jadikan barang di sini hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. Ketegangan di dalam dunia perindustrian, perdagangan, serta ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, kini semakin terancam. Ketegangan tersebut adalah keterkaitan Uni Eropa yang mengembargo Indonesia dan Rusia yang sudah ditarik ke WTO oleh Uni Eropa. Sahabat Bagi-Bagi, kabar terbaru, WTO sebut, gugatan ekspor nikel, diputuskan pada Oktober, tahun 2022, WTO minta Indonesia menyerah. Indonesia kini tengah menghadapi gugatan Uni Eropa, di World Trade Organization, atau WTO, atas kebijakan melarang ekspor biji nikel. Hingga saat ini, belum diputuskan, bagaimana nasib Indonesia, di dalam gugatan tersebut. Berbagai tekanan diketahui, terus dilakukan oleh pihak Uni Eropa di WTO, bahkan, WTO sendiri, sudah dipastikan memang memihak bangsa mereka sendiri, ketimbang Indonesia, yang dimana, WTO sudah berulang kali, meminta Indonesia bernegosiasi ulang, dengan Uni Eropa, untuk menghindari kekalahan yang bisa berujung denda, hingga 1.000 triliun rupiah. Jadi, dengan tidak langsung, WTO menyarankan Indonesia menyerah, dan kembali menjadi bangsa yang dijajah Eropa seperti ratusan tahun lalu. Sahabat Bagi-Bagi, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, putusan gugatan WTO, akan diumumkan pada Oktober tahun ini. Dalam prosesnya, Jerry mengatakan, bahwa sempat terkendala akibat pandemi COVID-19, yang hasil ini, saya dengar, akan keluar bulan Oktober, mudah-mudahan setelah Oktober, apapun hasilnya, kami akan menentukan sikap, kata Bapak Jerry tersebut.
Jerry menjelaskan, apabila putusan WTO menyatakan Indonesia kalah, maka Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding. Namun Jerry menegaskan, bahwa hal paling utama dalam persoalan gugatan di WTO, ini adalah, bagaimana hilirisasi nikel bisa berjalan di Indonesia. Tapi yang terpenting, seperti arahan Pak Presiden Jokowi, tentang hilirisasi jalan itu yang paling penting. Itu yang akan menjadi kepentingan nasional, bagaimana kita menentukan kemandirian kita, dan kebijakan kita, terang tegas dari Bapak Jerry. Sahabat bagi-bagi, WTO dijelaskan, perkembangan terbaru sidang panel terakhir, pada November tahun 2021 lalu, pada tanggal 1 November tahun 2021, Ketua panel memberitahu Badan Penyelesaian Sengketa Disputes Settlement Body (DSB), bahwa sesuai jadwal yang diadopsi sejauh ini, setelah berkonsultasi dengan para pihak panel, memperkirakan akan mengeluarkan laporan akhirnya, kepada para pihak kepada kuartal terakhir tahun 2022. Komunikasinya, Ketua panel memberitahu, DSB bahwa, laporan itu akan tersedia untuk umum, setelah diedarkan kepada anggota dalam ketiga bahasa resmi, dan tanggal peredaran, tergantung pada penyelesaian, terjemahan, seperti dikutip, dari laporan WTO, berdasarkan pasal 12.9, kesepahaman tentang aturan, dan tata cara penyelesaian sengketa, Disputes Understanding (DSU), menetapkan bahwa, ketika panel menganggap, tidak dapat mengeluarkan laporannya, dalam 6 bulan, harus menginformasikan kepada DSB, secara tertulis, dan menunjukkan alasannya, bersama dengan perkiraan periode, di mana ia akan mengeluarkan laporannya. Sahabat bagi-bagi, adapun panel yang dimaksud, adalah panel yang dibentuk, oleh DSB sesuai permintaan Uni Eropa, sebagai penggugat dalam dokumen WTDS 592/3, sesuai dengan pasal 6 DSU. Negara-negara yang tergabung adalah, Brazil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Federasi Rusia, Kerajaan Saudi Arabia, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Wow, ramai pula guys. Sahabat bagi-bagi, ngomong-ngomong soal kemenangan dalam sidang WTO, ini kaitannya dengan keberuntungan dan kesialan. Jadi jika kita beruntung, atau menang, maka kita patut bersyukur. Jika kita kalah, maka hal yang harus dilakukan, adalah berdoa dan berikhtiar. Kenapa ini semua bisa terjadi? Semoga negara kita makmur selamanya, terutama dalam bidang ekonomi, karena ekonomi adalah hal yang paling utama, terutama pada rakyat Indonesia. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Wow. Guys, kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, di mana Indonesia mula stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah, terutama nikel, biji timah dan beberapa bahan-bahan mentah yang lain. Tapi selepas daripada itu, pihak Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu dia menentang keras daripada Indonesia untuk stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah. Dan selang daripada itu, di mana isu ini telah dibawa ke WTO, dan isu ini boleh dikatakan besar guys, di mana apabila dibawa ke WTO, di mana di dalam sidang WTO itu hanya Indonesia sahaja negara, the only one, berlawan dengan beberapa negara-negara yang lain dalam memfight ataupun melawan untuk tidak mengekspor bahan-bahan mentah. Sebab kalau kita tengok bahan-bahan mentah itu berasal daripada Indonesia. Jadi sememangnya hak Indonesia untuk mengekspor ataupun tidak. Itu kalau kita tengok secara logik. Tetapi apabila isu ini dibawa ke sidang WTO, jadi kalau kita tengok WTO itu diketuai oleh sekutu ataupun memang dikatakan sekutu daripada Amerika Syarikat. Jadi WTO sudah pasti akan berpihak kepada Amerika Syarikat untuk memaksa Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah itu keluar daripada Indonesia. Kalau kita tengok, Bapak Jokowi telah membuat satu plan bagaimana untuk mengekspor bahan-bahan mentah di Indonesia, khususnya kalau kita tengok, dia mungkin some part of the economy ataupun cara perniagaan ataupun cara ekonomi yang telah disusun oleh Bapak Jokowi. Dan kalau kita tengok, Indonesia akan mengekspor bahan-bahan mentah selepas dibuat hilirisasi. Dan selepas dibuat hilirisasi, barulah bahan-bahan mentah itu diekspor
ke mana-mana negara yang memerlukan bahan mentah. Sebagai contoh dia adalah bahan nikel dan juga biji timah. Tetapi konsep macam tu di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat, China dan beberapa negara-negara besar yang lain tidak setuju. Mereka mahu bahan mentah yang memang itulah bahan mentah yang dicari gali di perut bumi di Indonesia, dan bahan mentah itulah secara natural dia diekspor keluar daripada Indonesia. Tapi apa-apa pun kita menunggu the next persidangan WTO yang akan dibentangkan. Kemungkinan dalam masa 2-3 bulan ke hadapan, kita tengok keputusan daripada WTO bagaimana. Sama ada dia membenarkan Indonesia untuk membuat hilirisasi ataupun mengarahkan Indonesia untuk mengekspor secara directly bahan-bahan mentah sebagai contoh biji timah dan juga bahan-bahan nikel. Bagaimana pendapat kalian di luar sana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.